akhirnya ada yang muncul dengan tiba-tiba wanita cantik, panjang rambut gitu. Kalau mereka muncul satu, yang perempuan itu ya muncul juga anak-anak itu, mungkin keluarganya kurang tahu juga di situnya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Nurdin, Profesinya sebagai apa, Pak? driver antar provinsi. Sudah berapa lama, Pak? Dari 2003, sekarang masuk 2021 ya. Hampir 20 tahun lebih kurang. Trayeknya kemana aja, Pak? Trayeknya Bima, Mataram, Surabaya, Jakarta. Satu kali jalan berapa jam, Pak? Dari Bima sampai Jakartanya 3 hari 2 malam. Kan 3 hari. Iya. Ada sistem liburnya seperti itu nggak sih? Nggak ada. Jadi kalau misalnya dari sini, Jakarta, kemudian sampai Bima. Bima, nanti di sana istirahat dulu atau Istirahat. Istilahnya tunggu jadwal keberangkatan. biasanya nunggu itu berapa lama, Pak? Paling ada 5 hari, kadang 6 hari. Jadi 5 hari Nunggu. Itu hitungannya berarti libur dong? Ya libur ya. Oke, terus pendapatannya gimana, Pak? Hitungannya, Pak? Ya itu kan gaji sih 650. Gaji 650, Pak? Itu satu jalan. Oh, sekali jalan? Enggak, satu rit. Satu rit itu PP istilahnya, dari Bima ke Jakarta. Bima ke Jakarta, Jakarta Bima. Jakarta Bima, 600.000. 650.000. Itu berapa hari, Pak? Itu seminggu. Seminggu 650.000. Ada tambahan? Ya tambahan sih alhamdulillah ada. Biasanya tambahan gitu dari mana, Pak? Ya dari RR-an, istilahnya RR-an itu dapat di jalan gitu. RR-an dapat di jalan itu contohnya seperti apa, Pak? Ya contohnya barang, Oh, paket itu. Itu. Berarti ini bis trayek Jakarta-Bali dengan tarif? Tarifnya ini 850. 850 ya? Iya. Fasilitas bis ini apa, Pak? Musik? Musik, ada toilet. Ada toilet juga? Ada TV? Atau TV ada. hiburan ya? Ya hiburan. Kalau satu tiket tadi 850. 50. Operasional sendiri dari Jakarta Bali sebenarnya berapa sih? Dari solar dan tol? Dari itu kena 16 juta, 17 juta. Satu PP. Pulang pergi? Operasional? Iya, operasionalnya. PP itu pulang pergi, berarti? Iya, pulang pergi. Berarti sekali jalan sekitar 8 jutaan ya? 8 juta lebih. 8 juta lebih ya? Iya. Itu lebih banyak di mana, Pak? Solar atau tol? Solarnya. Solar berapa, Pak? Solarnya lebih banyaknya di penyeberangan. Oh, penyeberangan bayar lagi juga? Penyeberangannya itu 3 juta, 4 juta, lebih kurang 5 juta. 2 kali nyebrang, Pak? 3 kali nyebrang. 3 kali nyebrang? Iya. 4 juta, Pak? Lebih kurang 5 juta. 5 juta? 3 kali itu berarti? Iya. Berarti kalau cuma 10, pasti rugi ya? Rugi. Selama di jalan itu, Pak, kan malam ya? Iya, malam. Terus jalurnya itu pernah kayak ada kejadian unik nggak sih, Pak, kalau malam itu? Alhamdulillah kalau sebagian timur
NTB itu belum pernah ada. Kalau di daerah lain Ya kalau di daerah lain ya kurang tahu juga saya. ada daerah jalur angkernya gitu nggak sih Pak? Kalau trayek ini semisal Ada di mana Pak? khususnya di Sumbawa. Angkernya nggak Pak? Ya angkernya ada yang muncul dengan tiba-tiba wanita cantik, panjang rambut gitu. Itu khususnya di daerah Sumbawa sama daerah pas masuk Dompu di Nangatumpu, istilahnya Nangatumpu di sana. Munculnya gimana Pak? Ya munculnya dengan tiba-tiba kalau misalnya kita angkat mata ya ada di depan. Dia berdiri gitu. Di luar bis atau di Di luar bis. Bapak nggak pernah kaget gitu Pak? Nggak pernah kaget karena udah sering lihat gitu. Biasanya itu penampakannya pas malam atau Malam di jalur yang sama itu? di jalur yang sama. Apa yang Bapak lakukan? Ya paling di situ mainin lampu. Kalau dimainin lampu kemudian Mainin lampu ya sudah dia hilang di situ. biasanya wujudnya apa Pak? Ya Perempuan cantik ya? perempuan cantik sama anak-anak. Tapi lebih sering mana? Perempuan cantik atau anak? Ya sama. Kalau mereka muncul satu, yang perempuan itu ya muncul juga anak-anak itu. Mungkin keluarganya kurang tahu juga di situnya. Tapi saat Bapak lihat itu Connect ngeliat juga nggak? Connect? Anda lihat, Jadi hanya supir. hanya supir aja yang lihat. Pernah ikut di dalam nggak sih Pak? Pernah dulu sekali dia ikut ke dalam. Kejadiannya gimana Pak? Kejadian dia tahan mobil kemudian naik duduknya di situ. Oh dia nyetop. Nyetop naik. Bapak tahu nggak itu makhluk lain? Ah, Atau ngira? Enggak, kiranya manusia. Udah begitu dia turunnya pas di Nangatumpu itu, istilahnya sana di Gunung Nangatumpu itu. Kemudian dia ongkos itu mobil itu, dia ongkos uangnya 1.000 perak. Pas dia turun, buka pintu, harum semua di mobil. Di situ kondisi ada penumpang lain juga? Penumpang banyak, tapi nggak ada yang lihat cuma supir. Duduknya di sebelah. Iya di ini. Terus uang 1.000-nya itu memang bentuk uang? Bentuk uang, sampai sekarang masih ada itu, Masih Bapak simpan? masih disimpan. Dia berbicara apa gitu? Ngomong apa? Nggak ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, cuman ini uang gitu ya, ongkosnya. Kalau Gitu. turun, pas mau turun dia bilang atau? Iya, saya turun sini. Gitu aja. Dan turunnya di daerah yang angker. Iya di daerah situ. Itu daerah itu pegunungan atau Pegunungan memang. sepi hutan gitu Pak? Iya hutan. Sekarang juga masih seperti itu? Masih Oke. masih ada. Bapak doang yang mengalami itu atau teman-teman? Banyak teman-teman Pasti di situ. pasti di situ semua. Kalau di jalur Jawa Pak? Nah, kalau di jalur Jawa kan belum pernah lihat. Cuman ada kata orang ada di kilometer berapa kurang tahu itu pas di tol apa namanya ini? Palikanci. Kalimantan? Ya di Panci? Iya Palikanci, ini tol baru itu loh. Oke. Kan ada batu yang nggak bisa diangkat itu. Cuman di situ ada orang cerita. Di situ kumpulan semua kerajaan jin khususnya semua di Indonesia kan ada yang di situ. Makanya kalau kita pas masuk di sana mau keluar mau masuk kita mainin klakson. Pak dari 2002 sampai sekarang Iya. kan ada juga pembangunan tol baru segala macam. Pengalamannya gimana Pak? Perubahan? Ya perubahannya memang bagus perubahannya. Sejak ada tol ini, mulai dari Jakarta sampai ke Situbondo, itu perjalanannya sangat istilahnya indah. Lihat pemandangan ketimbang jalan bawah. Satu yang kedua itu resikonya agak kurang. Istilahnya kecelakaan itu kalau jalan bawah kan ada-ada aja kan disenggol, diginiin. Tapi kalau jalan tol ini alhamdulillah ya aman tergantung kondisi kitanya yang bawa mobil. Kalau resiko selama perjalanan dari 2002 sampai 2000 sekarang 2020 pernah kejadian atau apa? Pernah kejadian itu tabrak dari belakang saya. Oleh Truk. Truk itu truk. Iya. Apa yang terjadi Pak waktu itu Pak? Ya terjadinya ya saling apa namanya? Mendahului? Bukan saling mendahului. Saya kan istilahnya kan pelan dari depan. Datang truk arah dari belakang dia hantam dari belakang. Tapi tidak apa-apa Pak? Nggak apa-apa sih. Korban. Nggak ada korban, cuman perbaiki mobil aja. Kalau perbaiki mobil itu tanggung jawab supir atau seperti apa?
Tanggung jawabnya orang yang nabrak tadi. Oke. Nah, dalam arti ganti rugi. Ganti rugi. Nah, udah ganti rugi, misalnya kurang, yang nambah itu perusahaan. Jadi Tanggung jawabnya perusahaan. perusahaan itu ya Pak. Nah, iya. Kemudian Pak, mengenai biaya, sekarang kan ada tol baru. Iya. Apakah itu lebih hemat atau malah lebih seperti apa? Kalau ada tol baru ini, kalau dibilang lebih hemat, hemat. Kalau dibilang boros ya boros. Ya. Hematnya di mana? Borosnya di mana? Hematnya di solarnya kalau kita. Borosnya di pembayaran tol ini. Jadi hitung-hitungannya lebih untung atau lebih Rugi sebenarnya. oh lebih rugi malah? Rugi. Tapi walaupun rugi, jadi kenyamanan penumpang itu yang diutamakan. Cepat gitu dalam artinya kenyamanan itu. Selama pandemi ini Pak gimana Pak? Tren penumpang mengalami penurunan atau Mengalami penurunan total ini. dari biasanya berapa? Dari biasanya 35 sampai paling minim itu 25. Sekarang ini 15-10 orang itu susah dapat. Berarti nombok Pak? Nombok, perusahaan nombok. Rugi ya? Ya rugi. Tapi 15 itu tetap diangkut? Tetap dibawa. Tetap. Karena mobil ini kan udah punya nama khususnya di NTB. Rasa sayang ini. Berarti itu untuk penumpang berdasarkan apa ya Pak? Maksudnya orang dari Jakarta kah ke NTB atau dari NTB banyakkan ke Jakarta? Sama. Ya. Itu Ya. pekerja biasa atau Pekerja di sini kan umumnya kan kerja pabrik. banyakkan pekerja pabrik, ya? Pabrik. Atau rantauan juga? Ya rantauan juga. Kalau penumpang gitu suka bawa yang aneh-aneh nggak juga? Ya biasa nih, biasa namanya penumpang kan bawa yang aneh-aneh. Paling aneh apa Pak? Ya paling aneh kan bawanya kalau istilahnya ada kucing juga dibawa kan, anjing juga dibawa sama mereka. Padahal peraturannya boleh nggak sih? Peraturannya sementara kalau khusus dari Jakarta itu sampai ke Surabaya itu dibolehkan, tapi kalau masuk Bali nggak dibolehkan di situnya. Oh ada peraturan seperti Ya. itu. Kemudian apa yang dilakukan kalau tidak Yang dilakukan di sana kalau seandainya ketahuan itu barang diturunin sama karantinanya. Paling sedikit penumpang yang dibawa pernah berapa? 10. 10 Iya. dari Sini sampai Bima. periodenya pas pandemi juga. Pas pandemi. Kalau Lebaran trennya naik dong. Naik. Lebaran kan biasanya banyak penumpangnya Pak. Iya. Kemudian trafficnya juga, apakah itu lebih padat? Tadi kan nunggunya 5 hari nih. Iya. Kalau itu misalnya kalau Lebaran gimana? Lebarannya berangkatnya tiap hari. Tiap hari Tiap hari berangkat. nggak capek Pak. Ya mau gimana profesi Bang. Tapi dapat bonus dari situ. Ya alhamdulillah dapat bonus sama bos. Kalau untuk tahun baru Natal ini Pak? Tahun baru Natal ini mungkin ini mobilnya udah persiapan di sini. Oh gitu. Mungkin 10 unit udah Ready. ada di sini. Trennya naik berarti. Iya, naik. Ya kalau bisa kan harapan kita ini sebagai driver ini kan sebenarnya itu pemerintah harus turun tangan sebenarnya ini. Sejak ini pandemi ini, karena kita jarang, waktu kemarin kan kita libur berapa bulan itu, 4 bulan. 4 bulan nggak? Lockdown itu ya? Ya lockdown itu, paling dikasih berapa ya, itu duit itu yang keluar dari pemerintah. Tiga kali keluar itu 1.800.000. 1.800.000 untuk sebulan? Untuk 3 bulan itu. Untuk 3 bulan? Itu aja. Dikasih aja. Lantas untuk bertahan hidup bagaimana Pak? Ya mau gimana ya Bang, tani, kadang buru di rumah. Oh, cocok tanam. Iya cocok tanam. Jadi selama nggak ada tarikan beralih ke Iya ke tani itu aja. pendapatannya Ke buru. memang lebih besar mana Pak? Ya kalau pendapatannya ya lebih enak kerja tani sebenarnya, tapi ya mau gimana ya, orang udah profesinya driver ya terpaksa lah tekunin apa yang ada itu aja.